Pada akhirnya, gue nggak jadi nemuin Pak Arya di kampus tadi, karena jam istirahat yang udah habis dan udah masuk mata kuliah berikutnya. Gue memandang cincin di jari gue dengan pandangan menerawang. Ya, bagaimanapun di dalam apartemen ini, status gue adalah istri dari dosen gila nan killer itu. Jadi gue tetap pakai cincinnya. Gue menelpon nyokap gue untuk menanyakan resep masakan yang bisa gue masak dengan bahan-bahan yang ada di kulkas. Ternyata Pak Arya udah banyak beli bahan makanan siap olah maupun mentah yang ditaruh di kulkas. Setelah berkutat di dapur selama 1 jam, akhirnya masakan gue jadi. Cuman telur dadar dan mie instan. Panjang umur orang yang gue tunggu datang. Dia cuman ngeliat gue sekilas sebelum masuk ke dalam kamar, dan gue mendengar suara air mengalir, mungkin dia mandi. Selama dia mandi, gue menyiapkan nasi dan juga piring untuk kami makan. Gak lama setelahnya, dia keluar dari kamar dengan penampilan yang jauh lebih segar dan juga wangi. Berbanding terbalik sama gue yang masih apek kena bau dapur tadi. "Makan om, saya udah masak," kata gue. Dia mengambil tempat duduk di depan gue tanpa menyentuh makanannya. "Tadi kenapa gak ke ruangan saya?" tanya Pak Arya yang membuat suapan gue terhenti di udara. "Tadi saya makan dulu, dan waktu istirahatnya keburu habis," jawab gue. "Kan bisa ke ruangan saya dulu sebelum kamu ngumpul gak jelas di kantin sama teman-teman kamu itu. Lagian kita juga masih bisa ketemu di sini, Pak. Gak usah dipersulit," jawab gue. "Kalau kamu mau mencampur adukan kehidupan kuliah kamu dan kehidupan kamu di sini sebagai istri saya, ya silakan. Saya juga akan mencampur adukan nilai kamu sebagai mahasiswa dan istri." Kehidupan pernikahan gue bisa dibilang susah-susah gampang. Gampang kalau di apartemen, susah kalau di kampus. Suami gue suka ngebantu jawab atau mencarikan buku untuk tugas-tugas kuliah gue, kecuali untuk mata kuliahnya. Gue benar-benar harus berjuang sendiri, kata dia. Padahal tugas dia yang paling nyusahin di antara yang lain. Ledekan antara gue sama Pak Arya selama 2 minggu pertama ini emang masih dijadikan topik hangat. Tapi seiring banyaknya tugas, semua perlahan menghilang. Gue jadi merasa lebih aman. Urusan rumah tangga gue pun mulai sedikit berkembang. Gue lebih variatif dalam menyediakan makanan dan membereskan segala perabotan rumah. Kami memang menggunakan jasa laundry, tapi ada yang gak kami laundry, yaitu dalaman yang kami cuci masing-masing. "Ah, ini apa?" teriak gue waktu menemukan dalaman selain milik gue di tempat biasanya gue menaruh pakaian kotor. Karena satu-satunya penghuni lain apartemen ini lagi di kampus, gue pun memilih buat menelpon dia. "Halo om, ada apa? Saya lagi di kelas." "Gak ada yang pakai celana dalam laki-laki di apartemen ini selain om kan?" "Maksud kamu apa sih?" "Saya nemuin celana dalam om di tempat saya." "Ya sudah, apa masalahnya? Cuciin sekalian." "Ih, gak mau." "Haruskah kita membahas masalah sesepele ini sekarang? Di saat saya sedang mengajar di depan kelas." Tapi, tunggu saya, sebentar lagi saya pulang." Setelah selesai dengan segala urusan rumah, Pak Arya pulang dengan wajah ditekuk kayak biasa. Dia langsung ngecek kamar mandi dan tempat pakaian kotor milik dia. "Mana punya saya?" tanya dia ke gue. Gue pun menunjuk balkon apartemen yang ada tempat jemurannya. "Nyucuin punya saya nggak bikin kamu kenapa-kenapa kan? Masalah sepele kayak gitu seharusnya nggak usah dibuat ribet dan sampai harus nelpon saya yang lagi ngajar segala. Saya kan belum pernah ngelihat barang-barang pribadi laki-laki sebelumnya." Timpal gue nggak terima. "Ya belajar, kamu harus terbiasa dengan itu." Gue pun masuk ke dalam kamar untuk mengambil beberapa bra dan celana dalam gue. Sebelum gue melemparkannya ke tubuh Pak Arya yang langsung refleks menghindar dan menatap gue dengan aneh. "Om juga harus belajar," teriak gue. Gak lama bel apartemen berbunyi. Biasanya orang tua gue selalu mengantarkan paket untuk kami. Jadi gue beranjak ke arah pintu untuk membukanya. "Git, gue sama Yuda titip Yuto ya. Soalnya mau..." "Pak Arya? Ngapain di apartemen teman saya? Dan itu apa?" Iim histeris melihat Pak Arya yang berdiri sambil memegang benda keramat milik gue beberapa meter di belakang gue. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di part selanjutnya ya teman-teman.